Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di podcast PODCAZ Podcast. Sore ini sama Roni. Siap, halo. Episode entah keberapa, tapi ini yang kedua sama Roni ya, Ron. Betul. Jadi gimana Ron hari ini akhirnya? Aduh, hari ini lega, diiringi suasana sejuk karena habis hujan ya. Mendung ya. Mendung, ditemani secangkir kopi Sepat. dan sepat gitu. Ya, hawanya tenang. Jadi hari ini Roni, kita semua di case itu habis dipamiti sama Roni. Nah, tapi sebelum pamit lalu mau kemana Ron? Cerita dulu. Total berapa tahun Bro? Total berarti 4 tahun jalan lah. Pertama Juli 2020. 2020 deh benar. Iya. Ya kan di episode sebelumnya kan udah cerita ya gimana di case dan sebagainya. Setelah 4 jalan ya, hampir 4 tahun itu, apa yang kemudian membuat kita merasa kayaknya udah cukup gitu Ron? Menurutku ya, kalau yang aku alami sih simpel. Ketika kita udah bekerja, kita kan di situ di lain belajar ya, di situ kan kita juga banyak nilai-nilai yang kita dapat ya. Nah, kembali lagi kalau kita udah dapat, kemudian kita kembali lagi ke alur kita, karena kan kerja nggak bisa dipaksain ya, dalam artian kalau kita lebih cenderung ke prodi B, kita kerjanya di prodi A kan itu bertentangan. Ini soal kesukaan ya. Iya. Anak-anak sekarang bilangnya passion gitu. Nah, passion. Sejak kapan menemukan jalan baru nih sesuai passionku gitu? Itu mulai kapan Bro? Kalau aku kan kebetulan emang dulu kuliah di peternakan gitu. Oh iya, di peternakan. Dan aku kerja di sini, kerja di startup ya, di teknologi. Kurang lebih tadi hampir 4 tahun dan ketemu untuk feel ke peternakan lagi itu di tahun ketiga. Sebenarnya ketiga udah mulai cenderung ke hobiku lagi gitu. Cuma di situ kita kan belajar manajemen, karena di sini juga kan banyak informasi-informasi baru karena perusahaan teknologi ya. Sedangkan dulu aku juga kan di passion peternakan masih konvensional, beberapa juga perlu teknologi baru. Terus nah di situ mulai timbul kayaknya menarik nih kayaknya kalau bahas ini, terus kalau menggabungkan pengalaman di cash gitu ya, di perusahaan teknologi dengan passion yang juga sebelumnya di peternakan. Sesuai dengan kuliah juga. Oke. Terus ketemu peluangnya Ron, gimana? Ketemu peluang bisnisnya. Nah, sebenarnya kan sebelum di sini pun ada usaha ya, usaha ayam. Kemudian naik lagi karena seiring berjalannya waktu kan, kalau di lingkunganku banyak yang cari pakan, banyak yang cari obat-obat. Nah, di situ akhirnya timbul pemikiran, kenapa nggak buka toko Saprona. Saprona itu seperangkat program peternakan. Seperangkat program peternakan. Saprona. Itu kayak pakan, tempat makan, tempat minum dan lain-lain. Nah, di situ kan kebutuhannya banyak. Nah, kita gali. Mulailah buka toko Ron. Sudah mulai buka toko awal tahun 2023, buka toko. Mantap. Lalu setelah itu? Nah, setelah itu kebetulan kan ada kenalan ya, hobi di satu ternak namanya domba lah. Domba. Buat gambaran domba, kambing itu satu rumpun ya. Cuma bedanya itu di jenisnya aja. Kalau kambing itu kan pasti ada apanya itu tanduknya. Kalau di domba rata-rata itu nggak ada tanduk. Dan ciri khasnya ada kain bol atau bulunya. Terus gimana ngobrol-ngobrol sama kawan itu? Terus ketemu ngobrol-ngobrol, aku pengen domba ini. Kemudian ilmuku di peternakan aku terapin, nyambung. Akhirnya di situ jalan kesepakatan, yuk kita usaha bareng. Seperti itulah awal mulanya. Kemudian sekarang kan fokusnya memang di domba ya. Betul. Domba. Dan apa Ron? Spesifiknya apa? Apa pembesaran atau apa susu atau apa? Kalau domba susu. Iya, ada juga. Ada ya, susu domba ada.
Kalau di domba itu sebenarnya ada 2 garis besar, ada fattening dan breeding. Breeding itu untuk mengembangbiakan keturunan. Nah kalau fattening itu khusus penggemukan. Jadi bobot berapa pertama dibeli, kemudian dikemukkan berapa bulan, kemudian dijual. Kalau di breeding dia beli bibit yang sudah siap kawin, nanti kita kawinkan, silangkan dengan keturunan-keturunan lain, nanti dapat hasil yang maksimal. Gitu. Oke. Nanti hasilnya cempainya biasanya lebih bagus, anak pertama itu lebih bagus dari segi bobot lahirnya, kemudian dari segi fisik hasil persilangan itu. Betul. Nah nilai jualnya itu tinggi. Gitu. Jadi bisa jadi peternakanmu nanti bisa mensuplai anakannya ya. Betul, bisa. Yang dijual itu anakannya gitu kan. Yang dijual bisa anakannya, nanti sisanya kan kalau di breeding kan ada regenerasi. Nah nanti kalau cempainya atau anakannya itu betina, nanti kita seleksi lagi buat dibibitkan lagi. Oh, jadi buat induk gitu. Betul. Ya. Buat induk. Kalau cempai yang jantannya biasanya yang kita jual. Gitu. Oke. Oh, yang jantan itu yang dijual. Iya. Itu yang buat kurban, Betul. yang buat akikah ya. Gitu. Oke, menarik. Tapi sebelumnya kan Ron itu di ayam bisnisnya. Terus sekarang peternakannya yang domba. Apa sih Ron bedanya gitu? Bedanya kalau sebenarnya ternak itu ada 2, ada ternak ruminansia sama non ruminansia. Menarik ini. Ruminansia itu lambungnya itu ada 4. Kalau non ruminansia itu lambung tunggal seperti unggas, ayam, bebek. Iya. Nah kalau puyuh itu, itu unggas. Burung kalau, gitu ya, unggas. Kalau ruminansia itu hewan yang lambungnya terdiri dari 4. Contoh ada domba, kambing, kerbau, sapi. Oke. Jadi klasifikasi dari awal emang udah diklasifikasikan sebenarnya. Mahasiswanya Pak Wardana gitu. Pak Wardana Surya Pratama. Iya. Pak Wardana salam nih mahasiswanya nih. Jadi balik lagi ke soal ini ya, apa bisnis yang kemudian sesuai passion ya. Berapa lama Ron untuk mempersiapkan ini Ron? Kalau mempersiapkan di lahan itu cukup lumayan lama ya, karena kita bisnisnya skalanya mau industri besar. Dalam artian bukan skala kayak peternak rumahan gitu ya. Rumahan yang buat hobi ataupun tabungan ya. Ini buat industri gitu. Buat industri. Kita persiapan dulu bank pakan. Bank pakan itu nanti apa? Kebun. Ya, lahan yang nanti ditanami tanaman pakan. Apa aja? Kalau yang diperlukan itu ada tanaman indigo vera, kemudian ada rumput pakcong, ada rumput gamau mami, rumput odot, ya odot. Terus itu bagus. Cuma itu kan banyak serat, air kandungan airnya. Terusan ada daun ketela. Itu sejenis-jenis itu. Tapi yang prioritasnya itu di kami itu ada di gamau mami sama indigo veranya. Namanya apa sih Ron? Peternakan? Kalau nama apanya? Bisnisnya atau apa? Iya. Atau mungkin peternakannya mereknya mungkin. Kalau kami belum rilis ya, tapi ada namanya itu nanti. Kalau kaosnya tuh mungkin kebaca ya, peternak milenial. Nanti mungkin diantara namanya Bobot Farm. Oh, mantap. Karena di Bobot Sari. Betul, di Bobot Sari. Bobot Sari Purbalingga. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi Roni ngantor ke sini dan ke peternakan ya paling beda dikit lah ya. Dikit lah. Kayak dulu di Tanjung. Oh iya benar, kayak kantor kes pertama di Tanjung. Sekarang sudah proses apa di sana? Kalau sekarang itu masih tahap penanaman bang pakan ya, karena bang pakan kita kapasitasnya untuk awal mungkin 100 ekor. Jadi mungkin diperlukan bang pakan yang setiap harinya itu bisa bertukar, dalam artian kalau sudah dipanen yang ini tinggal dipanen lagi, nanti muter. Jadi bang pakan itu harus ada terus rumput itu ya. Betul. Nah, nanti gambarannya kita akan breeding, nanti hasil breeding kotorannya juga kita tampung, nanti kemudian kita ada hasilnya, di situ ada hasil kompos, pupuk kompos. Betul. Selain nanti dikembangkan untuk bibit pakan yang untuk memupuk, kita juga jual juga produknya. Oh, jadi bahkan kotorannya tuh bisa dijual. Ya. Bisa buat pakai sendiri di tahap awal, tapi nanti lama-lama kan juga banyak gitu ya, jadi bisa dijual. Terus optimismenya pengennya ya swasembada.
daging domba, swasembada daging domba. Kemudian Bisa mensuplai. betul, karena kan kita konsumsi daging domba itu di Indonesia itu kurang begitu familiar dibanding daging sapi ataupun daging ayam. Oke. Nanti mungkin kita bisa gagas di apa kulinernya nanti hasil olahannya kan, kalau domba itu lebih identik ke sate atau tengkleng. Nah nanti kita Di situ ya. Dan sekarang belum mainstream. belum. Sekarang kan yang mainstream banget tuh ayam, bebek gitu-gitu kan. Iya. Di sate mungkin sate kambing gitu. Nah, domba ini belum bagus, Ron. Ada misi itu. Dan itu berarti terkait sama pemasaran, Ron. Betul. Nah, dirimu kan sales manager di Cash gitu. Terus ilmu atau pengalaman itu apa yang kemudian nanti akan diterapkan gitu? Atau secara pemasaran apakah sudah ada Kalau captive marketnya gitu? Oke, kalau pemasaran kita sudah cek juga di pasar lokal, kita cek juga peternak-peternak lokal, kita juga sudah cek ombak, karena tujuan utamanya juga nanti mungkin kedepannya kita mau ekspor juga, karena kebetulan partner saya itu juga punya Channel? Ya, punya channel, karena beliau juga punya tour and travel di haji gitu. Mungkin Diekspor Arab? betul, mungkin bisa jadi ke situ. Mantap. Plan Diekspor ke depannya. Iya ke depannya ya. Ya kan bisnis harus punya misinya salah satunya itu tadi ya, memainstreamkan domba yang sekarang kulinernya aja belum mainstream gitu. Visinya lebih jauh lagi adalah mengekspor tuh. Mantap, Ron. Doa terbaik lah dariku, dari kita semua, Siap. di teman-teman di Cash buat kesuksesannya Ron. Oke, mungkin nggak terakhir tapi kesan-kesanmu Ron selama 3-4 tahun terakhir kita bersama teman-teman kan bersama-sama gitu. Di Cash itu seberapa mungkin menyenangkan atau seberapa berkesan Ron? Di Cash menurutku sangat berkesan ya. Kenapa? Karena dari awal aku masuk itu memang bukan kayak perusahaan pada umumnya, dalam artian dari segi fasilitas kantor, dari segi keadaan kantor itu Serba seadanya. Sampai sekarang sudah punya kantor sendiri dengan kapasitas karyawan yang sudah mulai banyak, dengan inventaris ataupun fasilitas-fasilitas kantor yang sudah sesuai SOP ya. Cukup berkesan lah, ada peningkatan dari awal sampai sekarang keluar. Setidaknya tidak rata lah dari awal masuk ke keluar sama itu ya, nggak ada perubahan. Tapi kalau ini sangat berkesan karena banyak perubahan. Jadi Ron itu mengalami titik terendahnya Cash dan kemudian titik bertumbuhnya, lalu sekarang berkembang pesatnya gitu. Ya pasti berkesan sih. Sangat. Dari dulu berapa ya karyawan waktu masuk? Waktu masuk ya cuma ya developer cuma 3. Developer 3. Mas Hari, Mas Arif. Iya, direksi 2. Sales? Yang sales 3. Cuma langsung sebelum 3 bulan 2-nya udah keluar, jadi tinggal 1. Admin 1. Jadi admin 1, developer 3, sales 3, ini 9. 9. Itu pun nggak lama kemudian cuma 7 gitu. Ya bertumbuh akhirnya sekarang udah lebih dari 25 ya. Jadi ya sebagai sebuah startup ya Cash memang bertumbuh, berkembang, dan Roni jadi orang yang juga membuat Cash berkembang menurutku. Jadi peranmu besar dalam mengembangkan Cash, dan terutama Cashpost ya, karena dulu kan ini Cashpost. Bahkan mungkin sampai sekarang kontak-kontak masih ada ya? Masih ada, kalau ada trouble di-maintain ya, ya tetap dihubungi karena kita kan subscribe, jadi ya tetap selling service lah. Iya betul. Jadi itu menyenangkannya sebenarnya. Jadi jadi marketing atau sales itu kan network banyak ya, luas. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, terutama teman sales ya yang selama ini dikomandoi oleh, ini kan komandannya sales di Cash gitu. Ya banyak pesannya. Yang pertama, teman-teman sales kan rata-rata usia muda ya, masih usia produktif. Di sini harapannya belajar terus bertumbuh, jangan gampang menyerah ataupun lihat kanan kiri, fokus sih harapannya. Di sini perbanyak ilmu, perbanyak pengalaman. Ketika nanti sudah siap dan matang, nanti bisa berkembang sendirinya. Mantap. Sip. Buat partner Cash mungkin Ron. Untuk partner Cash ya semuanya ya tetap pakai aplikasi yang dari Cash,
baik itu POS, baik itu aplikasi card ataupun aplikasi dashboard, semuanya itu bermanfaat, memberi banyak perubahan dan memberi banyak kenyamanan gitu. Oke, thank you Roni, Siap, thank you buat sama-sama, Mas. waktunya, thank you buat Siap. semuanya. Terima kasih sudah jadi bagian dari Cash. Siap. Terima kasih teman-teman, ini adalah episode podcast spesial mengantarkan Roni, hari perpisahannya Roni tanggal 30 November 2023. Sukses selalu buat Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.